Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi alladzina yatafaqqahuna fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fahayya bina nad'ullah ta'ala Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fa'alna futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna ila ma tuhibbu wa tardah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, al-muhtaramin, para asatidz, guru-guru, bapak-bapak, teman-teman semua, adik-adik Asyifa, semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dibukakan hati, diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-10 dari bab 33, bab yang membahas 3 poin. Sekarang kita masuk ke ke makalah yang ke-11 ya. Baik, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li Ibrahim alaihi salamu li ayyi syai'in ittakhadaka Allahu khalilan. Qala bi thalathati asya. Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh seseorang, dan ini diceritakan, diriwayatkan. Apakah riwayatnya sahih atau tidak, ya itu ya bukan sesuatu yang bisa dipastikan, karena itu jauh ya periodenya Nabi Ibrahim itu. Nah, ini kita tempatkan sama seperti kalau kita membaca riwayat-riwayat tentang tokoh-tokoh terdahulu yang tidak diriwayatkan secara ketat. Kalau hadis Nabi, teman-teman semua, kalau hadis Nabi itu periwayatan itu maksudnya pengutipan dari siapa ke siapa itu sangat ketat. Ada orang-orang, tokoh-tokoh yang menyeleksi, sehingga hadis Nabi itu sangat mudah diketahui. Nabi Muhammad maksudnya sangat mudah diketahui hadis itu benar seperti itu dari Nabi atau tidak. Ada ilmunya, ada orang-orang yang berkorban untuk menjaganya. Jadi beda prosedurnya dengan kutipan-kutipan dari selain dari Nabi Muhammad. Jadi kutipan-kutipan dari selain Nabi Muhammad itu bisa hanya disampaikan oleh seorang ke satu orang, atau ditulis dalam kitab Injil atau Zabur gitu. Nah, itu kalau riwayat-riwayat tentang terdahulu. Dan Nabi Muhammad tidak melarang orang-orang untuk menceritakan kutipan-kutipan atau kisah-kisah yang ada pada informasi di masa lalu. Jadi suatu ketika ada sahabat Nabi itu agak nggak senang gitu mau ceritain tentang Bani Israel dulu, dan sesuai dengan kitab mereka. Jadi sahabat ini ahlul kitab yang kemudian masuk Islam. Terus Nabi bilang, apa kata Nabi? Hadisu an Bani Israel wala haraj, la tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Kata Nabi, enggak, ceritakan saja tentang Bani Israel itu, enggak ada masalah, jangan merasa berdosa. Tapi yang penting jangan cepat dibenarkan, jangan cepat didustakan. Yang namanya informasi, apapun informasinya, dia memiliki dua kemungkinan. Mungkin berita itu benar, mungkin tidak benar seperti itu. Nah, tugas kita boleh menerima informasi apa saja, yang penting jangan diinstal dulu di tubuh kita, di diri kita. Jadi informasi apa saja yang masuk ke kita boleh kita terima, yang penting jangan dibenarkan dulu, jangan dibohongi dulu. Maksudnya dibohongi itu apa? Nggak benar seperti itu, nggak boleh. Tapi jangan juga dibenarkan.
Nah begitu Nabi mengajarkan kita. Jadi kita mau dengar informasi apapun sebenarnya nggak apa-apa selama kita punya prinsip tidak langsung mempercayai itu, tidak langsung mendustai itu. Masalahnya kita ketika mendapatkan informasi itu sering terjebak pada dua hal itu, kadang membenarkan, kadang mendustakan. Nah, jadi ya, itu adalah salah satu skill ya yang harus dimiliki oleh seorang muslim, bagaimana menerima informasi, tidak langsung membenarkan, tidak langsung mendustakan. Nah, ini informasi tentang Nabi Ibrahim ya, udah lama banget, mungkin benar, mungkin salah gitu. Nah, tapi ada hadis-hadis Nabi yang mendukung riwayat ini ya. Nabi Ibrahim ditanya sama seseorang, apa pertanyaan orang itu kepada Nabi Ibrahim? Kata dia, wahai Ibrahim, kenapa, karena faktor apa Allah menjadikanmu sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim gelarnya siapa? Khalilullah. Khalilullah itu bisa kita artikan kekasih Allah, Khalil. Nah, Khalil itu bisa juga artinya teman, teman dekat. Tapi kan nggak mungkin Tuhan disebut berteman gitu. Nah, diterjemahkan kekasih Allah. Ada orang yang kepo, ya samalah manusia suka kepo, pengen tahu kenapa sih Nabi Ibrahim itu dijadikan Khalilullah, apa sebabnya gitu. Pengen tahu itu bagus selama tidak pengen tahu tentang sesuatu yang sudah jelas-jelas akan menyusahkan kita kalau kita tahu. Ya adik-adik tuh, adik-adik Syifa, pengen tahu itu bagus selama yang kita ingin tahu itu sesuatu yang kalau kita tahu justru menyusahkan kita. Pengen tahu si Anu itu dekatnya sama siapa sih gitu. Ketika tahu malah patah hati gitu kan. Nah, itu namanya bikin menyusahkan diri sendiri. Atau dikasih tugas sama ustadznya, tulis, buatkan, kerjakan soal ini. Terus dia tanya, Ustadz, berapa halaman Ustadz? Paling sedikit. Padahal ustadznya tadi nggak bilang berapa halaman, yang penting dikerjakan. Gara-gara ditanya, jawabnya dijawab sama ustadznya minimal 10 halaman ya. Itu namanya pertanyaan pengen tahu yang menyusahkan diri sendiri. Di Al-Quran itu dikatakan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mempertanyakan sesuatu atau mencari tahu tentang sesuatu jika sesuatu yang kalian pengen tahu itu dinyatakan, dijelaskan kepada kalian, justru mencelakai diri kalian sendiri, menyusahkan diri kalian sendiri. Jangan. Kayak Bani Israel dulu disuruh nyari seekor sapi untuk apa? Untuk menemukan siapa pembunuh seseorang yang meninggal di antara mereka. Mereka nanya, sapinya gimana? Akhirnya dikasih tahu sapinya begini begitu. Nanya lagi, warnanya apa? Akhirnya dikasih tahu warnanya pekat kuning. Tanya lagi, kayak mana gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menyusahkan diri sendiri. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyusahkan diri kita, itu bagus ditanyakan. Kata Nabi, alaisa dawaul ai as-su'al. Pernah Nabi bilang begitu. Bukankah obat dari namanya kebodohan itu adalah bertanya? Jadi ceritanya dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang pergi safar di musim dingin ke suatu tempat. Jangan terpengaruh ya, itu intermezzo, nggak apa-apa, santai aja. Nah, di musim dingin nih para sahabat pergi safar di suatu tempat. Terus ada satu orang, dia itu tiba-tiba junub. Kenapa? Mimpi basah. Boleh jadi atau karena ya mimpi basah. Terus dia kena batu kepalanya. Jadi kepalanya tuh apa ya? Sakit lah, darah gitu. Akhirnya tubuhnya juga jadi kurang sehat, ditambah kepalanya juga begitu. Dia bertanya ke sahabat yang lain, kalau mau sholat kan dia udah ada sebesar luka kayak gitu. Kalau mau sholat terus harus mandi wajib.
musim dingin loh. Ditanya ke sahabat, ada nggak boleh nggak saya tayamum saja gitu, ke temannya ditanya. Temannya yang sotoy, apa sotoy, sok tahu gitu. Waliyazubillah, ini bukan merendahkan ya, tapi ini kenyataan bahwa ini dia menjawab tanpa ilmu yang memadai. Beliau menjawab, oh nggak ada alasan kamu untuk tayamum, kamu harus mandi wajib. Akhirnya karena dijawab seperti itu, ya udah dipaksakan dirinya mandi wajib dengan kondisi seperti itu. Nggak lama setelah itu dia tambah sakit parah, meninggal dunia. Sampai beritanya ke Nabi, marah Nabi. Nabi marah, terus dikatakan oleh Nabi, bukankah alaisa dawaul ai as-su'al, bukankah obat dari kebodohan itu adalah bertanya? Kalau kita nggak tahu jangan penasaran gitu, ini lampu kenapa ya mati, misalkan terjadi mati lampu, nggak tahu sebabnya, tapi utak-atik akhirnya kesentrum dulu kan, gara-gara pengen tahu sendiri tanpa bertanya kepada orang yang tahu. Itu jangan ya. Hati-hati ya adik-adik, kalau memang nggak tahu masalah listrik atau masalah apa misalkan di asrama, tanyain ke yang tahu. Terus kalau yang ditanya, kalau memang nggak tahu juga jangan kasih jawaban, ngasal jawabannya, asal menjawab saja, akhirnya diikutin. Gara-gara diikutin jawaban yang asal, jadinya mencelakai orang gitu, nggak boleh. Kalau kita nggak tahu juga bilang saya nggak tahu, yuk kita tanya ke yang lain gitu. Nah, itu soal bertanya ya. Nah, Nabi Ibrahim ditanya. Kira-kira ini pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Ibrahim pertanyaan yang baik atau yang buruk ini? Kata orang yang bertanya, kenapa Allah menjadikanmu? Karena hal apa Allah menjadikanmu sebagai kekasihnya? Kira-kira itu pertanyaannya yang baik atau yang buruk itu? Hah? Baik ya. Kenapa? Kalau tahu kita alasannya tentu bisa dicontoh, bisa diikuti. Oh, Nabi Ibrahim itu dijadikan kekasih karena gini-gini. Wah, saya buat juga deh hal seperti itu, sehingga saya juga jadi, jangan ngarep ya jadi nabi, nggak mungkin gitu. Ya setidaknya jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin semua, ada orang-orang tertentu dijadikan oleh Allah sebagai orang pilihannya, kekasihnya. Namun di antara orang-orang yang dipilih sebagai kekasih Allah ini, banyaknya itu tidak diketahui oleh orang lain. Kalau para nabi kan diketahui tuh, para nabi udah pasti tuh orang yang dipilih oleh Allah, orang yang menjadi dikasihi oleh Allah. Tapi ada juga banyak manusia dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, orang lain nggak tahu. Bahkan dia sendiri juga nggak tahu kalau dia orang pilihan. Jadi Allah itu sengaja menyembunyikan orang-orang pilihannya di antara orang banyak ini, supaya apa? Supaya kita itu bisa menghargai setiap orang yang kita temui. Jangan-jangan orang yang kita temui ini yang ada di dekat kita ternyata adalah orang yang dipilih, pilihan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, sehingga kalau kita sakiti, kita celakai, tentu akan berakibat fatal kepada kita. Sebaliknya kalau kita berbuat baik kepada dia, tentu akan berakibat baik juga untuk kita. Allah sengaja menyembunyikan orang-orang pilihannya di antara kita, antara manusia ini, supaya apa tadi? Kita itu bisa menghargai orang lain, bisa memuliakan orang lain. Bisa jadi dia orang miskin, bisa jadi dia orang kaya, bisa jadi dia orang pejabat, bisa jadi orang rakyat jelata, bisa jadi dia tukang jual di pinggir jalan, bisa jadi dia orang bos besar. Dengan berbagai profesinya, dengan berbagai aktivitasnya, tidak diketahui siapa saja di antara mereka yang merupakan orang pilihan Allah. Yang jelas orang-orang pilihan Allah itu dia punya prinsip dalam hidupnya, punya hal-hal yang unik, kelebihan-kelebihan yang dia punya. Kalau Nabi Ibrahim apa kelebihannya sehingga beliau menjadi Khalilullah? Satu, beliau mengatakan, kata beliau, karena 3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama,
ikhtartu amrullah ala amri ghairi. Kata beliau, saya memilih atau mengutamakan urusan Allah ketimbang urusan lainnya. Oke, urusan Allah ketimbang urusan lainnya. Nah, ini prinsip nih, prinsip tentang skala prioritas. Jadi Nabi Ibrahim itu punya skala prioritas. Apa skala prioritas yang beliau buat? Mendahulukan, memilih untuk mendahulukan urusan Allah dibandingkan dengan urusan lainnya. Nah, apa maksudnya mendahulukan urusan Allah dibandingkan urusan lainnya? Kalau misalnya, ini pertanyaan ya, misalnya kita mau sholat zuhur, tiba-tiba kita melihat di dekat kita ada orang tenggelam. Nah, kita memilih yang mana duluan? Jangan sampai salah paham nanti, karena mendahulukan urusan Allah daripada urusan lainnya berarti sholat urusan Allah. Saya sholat dulu, habis sholat baru selamatkan orang tenggelam. Udah mati duluan. Nah, ini saya contohkan supaya kita nggak salah paham. Urusan Allah kita utamakan dibanding urusan lainnya itu maksudnya bukan berarti ibadah mahdhah diutamakan dari ibadah lainnya, bukan. Tetapi ada prinsip-prinsip yang diatur oleh Allah dalam syariat. Kalau kasus tadi ada orang tenggelam, minta tolong, kita mau sholat zuhur misalkan, maka Allah perintahkan nggak kita sholat zuhur? Iya, diperintahkan. Tetapi ingat, Allah juga memerintahkan kita untuk menyelamatkan nyawa orang lain, kecuali dalam kondisi perang. Kalau kondisi perang itu dua hal yang berbeda. Kalau dalam kondisi perang, kalau kita kalau orang yang berperang itu tidak menghabisi musuh, dia yang akan dihabisi oleh musuh. Itu dua hal yang berbeda. Kondisi perang yang benar ya, bukan perang atas alasan lain. Nah, kalau bukan kondisi itu, otomatis kita diwajibkan oleh Allah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Tidak boleh melakukan menumpah darah atau membiarkan orang mati. Jadi kita membunuh orang itu ada dua macam. Ada membunuh secara aktif, ya itu dosa besar ya. Ada juga membunuh secara pasif, membiarkan orang yang terancam dalam kematian, kita biarin, itu membunuh juga tapi secara pasif, membiarkan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu maka kita harus menyelamatkan nyawa orang lain yang mau tenggelam itu, dengan catatan kitanya bisa berenang. Kitanya nggak bisa berenang, sosok nyelamatin orang langsung nyebur, malah dua orang yang minta tolong diselamatkan. Ya kalau kita nggak bisa berenang, airnya dalam, ya minta tolong orang lain, panggil orang yang bisa untuk membantu gitu. Nah, baru kemudian setelah selesai baru sholat zuhur. Kadang ada orang sebagian, saya lebih mementingkan urusan Allah. Dia kira menyelamatkan nyawa orang lain itu bukan urusan Allah. Allah kok perintahin kita untuk tidak membiarkan nyawa orang. Jangankan itu, membiarkan orang kelaparan, tetangga kita kelaparan itu saja tidak disukai oleh Allah. Ada orang tidur tengah malam dengan perut yang kenyang, tidur nyenyak, sedangkan tetangganya sendiri tidak bisa tidur karena masih lapar, belum ada yang bisa dia makan sehari itu. Itu bisa berdosa orang itu karena tidak mau tahu dengan tetangganya. Nah, apalagi kalau menyelamatkan orang lain, apalagi orang itu sudah minta tolong. Jadi jangan sampai salah paham ya, mendahulukan urusan Allah itu bukan berarti kita egois untuk mengutamakan hubungan kita secara secara khusus kepada Allah melalui ibadah. Bukan. Ibadah itu ada yang namanya ibadah, ada yang namanya ubudiyah ya. Ibadah itu identik dengan ibadah-ibadah, ritual-ritual yang khusus. Hubungan kita kepada Allah, sholat, zikir, sholawat, itu namanya ibadah. Ada juga ubudiyah, hal-hal yang bukan ritual sebenarnya, tapi dia punya nilai ibadah yang tinggi, disebutnya ubudiyah. Kita membantu orang lain ya.
Bahkan kita menyingkirkan sesuatu yang bisa mencelakai orang dari jalan, itu juga ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah. Nah itu juga amrullah namanya, urusan Allah namanya. Itu alasan yang pertama, mendahulukan urusan Allah dibandingkan urusan lainnya. Nah di antara urusan Allah itu adalah hal-hal yang bukan ritual ibadah. Oke. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takafalallahu li, dan aku tidak punya ihtimam, tidak punya ihtimam itu bisa diartikan kepedulian, tapi kepeduliannya itu maksudnya mati-matian untuk memperjuangkannya dengan sesuatu yang Allah telah jamin untukku. Sesuatu yang Allah sudah jamin untukku, aku tidak mati-matian untuk itu. Maksudnya apa tuh? Bukan berarti nyuruh kita malas-malasan ya. Rezeki udah dijamin belum sama Allah? Sudah. Terus gimana? Oke. Jawabannya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari karunia-Nya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari karunia-Nya, maka kita ikuti perintah Allah itu mencari karunia-Nya. Adapun rezeki yang kita dapat itu adalah urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha mencari karunia Allah. Rezeki yang kita dapat itu urusan Allah. Oleh karena itu, kita jangan ngurusin pikiran kita, hati kita, jangan ngurusin tentang apa yang kita dapatkan, tetapi kita harus memastikan bahwa tubuh kita, pikiran kita sudah kita gunakan untuk berusaha. Adapun hasilnya itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah usaha kita, ikhtiar kita. Itu yang bisa kita lakukan, itu yang bisa kita atur, itu yang bisa kita kendalikan. Adapun hasilnya itu adalah sesuatu yang bukan bisa kita kendalikan. Kayak petani misalkan, mencari bibit yang bagus untuk pertaniannya, menyiapkan aliran air yang cukup untuk pertaniannya, merawat tanaman yang dia tanam sampai besar, sampai bisa berbuah. Itu adalah ikhtiar yang harus dilakukan, ikhtiar terbaik yang harus dilakukan. Adapun apakah kemudian hasil pertanian itu akan dia nikmati atau tidak, itu rezeki, itu urusan Allah. Bisa saja sehari sebelum dia memanen terjadi banjir, akhirnya lahan pertaniannya hanyut sama banjir. Berarti kan tidak rezeki dia. Meskipun dari awal dia sudah berusaha, berikhtiar menemukan benih yang bagus, merawat tanamannya sampai akhir, sampai dia sudah siap untuk memanen, itu dia sudah melakukan suatu usaha ikhtiar yang baik, dia sudah melakukan kewajibannya dia. Hatinya tidak boleh menjamin bahwa rezekinya itu dari sini, belum tahu. Kalau ternyata terjadi musibah setelah itu, dari awal dia sudah menggantungkan rezekinya itu kepada Allah, dia tidak kecewa, tidak benar-benar kecewa dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia bisa menerima kenyataan itu. Kalau ternyata terjadi musibah misalkan, lalu lahan pertaniannya habis, hanyut, dia bisa sadar bahwa rezekinya bukan di sini, tapi dia sudah melakukan tugas dia sebagai hamba Allah, dan itu akan dinilai pahala oleh Allah. Itu maksudnya. Artinya ada dua hal yang kita perhatikan. Usaha kita itu tugas kita, usaha yang terbaik itu tugas kita. Adapun apakah yang kita usahakan itu menjadi rezeki bagi kita, itu bukan urusan kita, Allah yang ngatur. Bisa jadi memang rezeki kita, bisa jadi bukan. Nah, makanya dalam suatu hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, beliau mengatakan begini: ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Kata beliau, kamu mati-matian bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang dijamin untukmu, di saat yang sama kamu justru lalai dengan sesuatu yang dituntut kepadamu, yang diminta kepadamu, itu menandakan tertutupnya mata hatimu. Kita bersungguh-sungguh
memikirkan sesuatu hasilnya, memikirkan hal-hal yang udah dijamin oleh Allah, tapi di saat yang sama kita lalai untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan, apa yang dituntut dari kita. Kita tidak melakukan ikhtiar yang baik, tapi malah memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, itu petanda adanya hati yang sudah tertutup, gitu. Mata hati yang sudah tertutup. Kita dijamin soal rezeki oleh Allah. Iya, yang dituntut oleh Allah kepada kita apa? Ikhtiar. Berarti tugas kita adalah ikhtiarnya. Ikhtiar itu harus mengikuti ilmu, sunatullah. Ada ilmunya. Oh, saya ikhtiar terus bertani seenaknya saja tanpa ada ilmunya, itu bukan ikhtiar yang baik, itu ikhtiar yang salah. Ikhtiar yang baik itu kalau petani, dia bertani dengan sebaik mungkin sesuai dengan ilmu pertanian, sesuai dengan pengalaman orang-orang yang sudah punya pengalaman. Lalu bagaimana hasilnya itu urusan Allah. Itu bukan ikhtiar kita lagi. Itu. Nah, itu yang kedua ya. Tidak mati-matian untuk memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Dan yang ketiga, nah ini yang paling unik dari Nabi Ibrahim. Paling unik dari Nabi Ibrahim itu poin yang ketiga ini. Apa itu? Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad-dhaif, kata beliau. Aku tidak makan sore, tidak makan petang, juga tidak makan pagi atau makan siang kecuali bersama tamu. Nah, ini kalau kita baca teks-teks dahulu ya, saudara-saudara semua, hadirin semua, kita bisa paham bahwa dulu itu kayaknya makan itu cuma ada 2 kali. Ghoda 1, asya 1. Ghoda itu bisa diartikan makan pagi, bisa makan siang. Ghoda itu artinya pagi. Fil buduwi wal asol atau asya itu sore. Jadi makan itu dulu, orang-orang dulu cuma 2 kali, makan siang, pagi kayaknya nggak sarapan dia ya, nggak sama kayak zaman kita sekarang. Terus makan sore atau pagi menjelang siang kali makannya ya, atau yang kedua sore. Makanya di sini Nabi Ibrahim bilang, aku tidak makan asya. Asya itu makan di waktu sore atau makan malam. Kalau sekarang dinner ya. Takoda itu makan siang atau pagi. Paginya itu gak pagi banget gitu, pagi udah siang, udah menjelang siang. Kecuali bersama tamu. Maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu mentraktir orang setiap kali makan. Ada orang yang diajak makan. Ini bukan ngajak makan untuk dibayarin ya. Beda lagi tuh. Ini ngajak makan dia yang bayarin. Saya mau niru Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan sendirian, dia makan selalu sama orang. Terus kita ngajak orang, yuk makan yuk, supaya dia yang bayarin. Nah, itu nggak niru Nabi Ibrahim, itu beda itu. Ini unik ya, Nabi Ibrahim selalu begitu, nggak mau makan kecuali dia pastikan ada orang yang bisa makan bareng sama dia, makan makanan yang beliau makan juga. Sehingga setiap hari itu beliau berarti berbuat baik kepada minimal 2 orang, karena kan dua kali makan tuh. Nah, ini bisa kita jadikan contoh juga. Ada orang-orang yang memastikan setiap hari dia membantu 1 orang. Setiap pagi dia memastikan dirinya bersedekah. Ada orang seperti itu. Itu menjadi amalan unik bagi dia sendiri, dan itu akan memberikan efek positif. Ada orang yang memastikan dirinya setiap hari tahajud gitu. Ada orang yang memastikan setiap hari dirinya sholat duha. Tapi itu masih ibadah yang sifatnya untuk diri sendiri. Kalau Nabi Ibrahim ini kan ngajak orang makan, berarti kan namanya ibadah yang muta'adiyah. Ibadah muta'adiyah itu manfaatnya tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kalau sholat itu ibadah yang sifatnya qasirah, terbatas manfaatnya. Manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kalau sedekah, nak menjamu orang makan ya, dan lain sebagainya, itu ibadah yang muta'adiyah, manfaatnya tidak hanya untuk kita tetapi juga untuk orang lain. Jadi adik-adik santri, ini penting nih untuk jadikan catatan bahwa kita itu perlu memastikan ada enggak perbuatan baik yang menjadi rutinitas kita, apalagi rutinitasnya itu harian kita.
Nabi Ibrahim punya satu perbuatan baik yang menjadi rutinitas harian beliau. Apa itu? Makan bersama orang lain. 2 kali sehari makannya itu bersama orang lain. Orang lain dikasih makan sama beliau. Kalau zaman sekarang kayaknya makanan udah banyak ya. Kalau zaman dulu itu makanan susah, nggak seperti orang sekarang. Zaman sekarang mana-mana produksi makanan banyak-banyak. Manusia itu sudah hidup sejak era industri ya, industri sudah di mana-mana, itu membuat makanan mudah tersedia. Kalau dulu mah enggak. Nah, kita perlu juga punya prinsip seperti ini. Apa yang menjadi perbuatan baik kita? Ada orang di zaman Nabi setiap hari dia punya aktivitas membersihkan Masjid Nabawi. Itu amalan baiknya tiap hari. Ketika dia meninggal dunia, ini ada ibu-ibu berkulit hitam ya. Berkulit hitam ini bukan kita menegatifkan ya, tapi seperti kebanyakan budak-budak zaman dulu itu dia dari Afrika, orang Afrika, berkulit hitam, ibu-ibu sudah tua, namanya Ummu Mihjan. Beliau itu tiap hari begitu bersihin Masjid Nabawi dari hal-hal yang kotor begitu. Tukimul masjid, kata dalam hadis Nabi itu. Suatu ketika beliau sakit dan meninggal dunia, malam hari meninggal, sama para sahabat langsung dikuburkan, diurus jenazahnya, malam itu juga dikuburkan tanpa memberitahu Nabi. Rawi hadisnya mengatakan istasgharu amroha, seakan-akan orang-orang yang ngurus jenazahnya itu tidak menganggap begitu urgent urusan kematian dia, itu bukan suatu hal yang penting untuk diberitahu kepada Nabi. Besoknya Nabi bangun, Nabi di Masjid Nabawi itu Nabi bertanya-tanya, kok nggak ada ya orang yang biasa beresin, ngurus-ngurus, membersihkan masjid ini. Ditanya sama Nabi kepada para sahabat, di mana perempuan itu, Ummu Mihjan itu? Ya. Para sahabat bilang, dia meninggal tadi malam. Terus apa kata Nabi? Hala dan tumunani, kenapa kalian nggak kasih tahu aku, kata Nabi. Dia meninggal kok kalian nggak kasih tahu aku? Berarti kan itu menunjukkan orang ini penting. Nabi menganggap orang ini orang spesial. Nah, para sahabat tuh beralasan, ya kayaknya nggak perlu bangunin Nabi, takut Nabi sudah tidur gitu. Terus Nabi minta, di mana kuburannya, tunjukkan. Maka diajaklah pergi ke Baqi. Baqi itu nama tempat kuburan yang ada di Madinah. Terus Nabi sholat jenazah di kuburannya itu. Ini menunjukkan bahwa ini orang spesial. Nabi sholat berarti kan Nabi mendoakan beliau secara khusus. Apa kelebihannya? Dia bersihin masjid tiap hari. Nah, kita perlu punya suatu perbuatan baik yang konsisten kita lakukan tiap hari. Terutama lebih-lebih lagi perbuatan baik itu manfaatnya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita saja. Apapun itu bentuknya, perlu kita untuk seperti itu. Insya Allah orang-orang yang punya kelebihan seperti itu akan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Satu lagi ya. Wa an ba'dil hukama'i salah satu asya tufarrijul khusus. Ada di antara ahli hikmah atau Imam Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan alul hikmah itu maksudnya adalah atibbaul qulub, dokter hati. Nah, kata beliau atibbaul qulub, tabibul qalbi. Tabibul qalbi apa artinya? Tabibnya hati, dokternya hati. Ada di antara dokter hati al-hukama mengatakan ada 3 hal yang dapat membuka kesedihan atau duka yang menimpa seseorang. Ada 3 hal. Kalau orang tiba-tiba gundah, sedih, berduka, ada 3 hal yang bisa menyelamatkannya dari mengeluarkannya dari duka itu. Apa itu? Yang pertama, zikrullah ta'ala.
Yang pertama itu zikrullah. Zikrullah itu artinya bisa dua. Bisa artinya menyebut Allah, 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 atau la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu zikrullah dalam artian menyebut nama-nama Allah. Ada juga zikrullah itu berarti mengingat. Kita ingat ketika kita ditimpa oleh suatu hal yang tidak kita senangi, kita ingat di dalam hati bahwa ini terjadi adalah kehendak Allah. Ada kesadaran di dalam diri kita tentang kehendak Allah, tentang takdir Allah, tentang kasih sayang Allah, tentang apapun tentang Allah di dalam hati kita. Kita ingat itu, kita sadari itu. Itu juga disebut zikrullah. Ketika ada yang meninggal di antara keluarga kita, misalkan kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah, diberi waktu hidup, ada ajalnya, batas usianya. Lalu ketika batas usia itu sudah sampai, maka nyawanya dicabut oleh Allah. Kita sadari itu dalam diri kita. Ketika kita ada yang meninggal di antara keluarga kita misalkan, itu namanya kita sudah zikrullah. Sekalipun kita tidak mengucapkan apa-apa, tapi kesadaran itu ada di diri kita. Itu zikrullah. Zikrullah itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan duka dari diri kita. Yang kedua, yang bisa menghilangkan duka dari diri kita adalah waliqa'u awliyaihi, bertemu dengan kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang pilihan Allah. Nah, kita nggak tahu, seperti sudah kita bilang tadi, orang-orang pilihan Allah itu seringkali disembunyikan. Maksudnya disembunyikan, kita tidak tahu. Supaya apa? Supaya kita menghargai setiap orang. Kalau dikasih tahu yang orang-orang pilihan Allah itu cuma si A, si B, si C, dan si D, nanti kita tidak menghargai si E, si F, dan si lain-lainnya. Yang kita hargai cuma 4 orang itu aja. Yang kita hormati dan muliakan hanya 4 orang itu saja. Nah, kalau Allah sembunyikan, maka kita hargai siapapun. Nah, ada orang-orang tertentu ketika kita duduk bersama dia, berbicara dengan dia, membuat hati kita menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi hilang sedih kita. Itu adalah salah satu tanda orang itu adalah orang spesial, ya, orang spesial. Nah, tanda itu tidak bisa memastikan yang ditandai. Awan di langit yang sudah tebal itu tanda akan turun hujan. Itu hanya tanda, tidak memastikan hujan pasti turun. Nah, begitu juga ketika kita duduk dengan orang-orang yang tertentu, membuat hati kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang, itu tanda bahwa dia orang spesial. Nah, tapi kita tidak bisa memastikan wah dia ini pasti waliullah, nggak boleh juga. Nggak boleh. Nah, jadi bertemu, kalau kita murung, ada kondisi bikin sedih, jangan malah sendiri saja. Bertemu, berbicara dengan orang-orang pilihan, orang-orang tertentu, supaya sedih itu bisa terurai, bisa selesai. Itu. Yang ketiga, wa kalamul hukama. Yang ketiga yang bisa menghilangkan sedih itu adalah ungkapan-ungkapan orang-orang yang bijak. Kita mendengar perkataan nasihat dari orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, itu membuat pikiran kita, hati kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Jadi bukan sendiri saja. Nah, jadi 3 hal ini perlu kita amalkan. Ketika kita mengalami kesedihan, jangan sendiri. Saya sedih nih, saya harus menyendiri. Wah, itu bisa berbahaya. Keluar-keluar nanti sudah berbeda. Nah, justru ketika ditimpa oleh kesedihan, kita zikrullah, ingat Allah, sadari bahwa di balik apa yang menimpa kita itu ada kehendak Allah. Kemudian di samping itu kita bertemu dengan orang lain, berbicara dengan orang lain,
Ya, wabil khusus orang-orang itu adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang selama ini kita tahu kalau kita dekat dengan dia, berbicara dengan dia itu akan lebih menenangkan. Itu penting. Nah, jangan dibiarkan diri kita sendiri. Ya adik-adik ya, mungkin pasti akan ada saat-saatnya seperti itu. Kalau sedih itu jangan malah sembunyi di dalam kamar terus, itu berbahaya. Setan itu bisa memberikan was-was tertentu. Orang kalau menyendiri terus, tidak berinteraksi, itu akan membuat dia tambah stres. Nah, oke, ini penting, ini halnya kelihatannya sederhana. Tapi saat kalian mengalami kondisi-kondisi seperti itu, ya adik-adik ya, lagi terutama perempuan nih, nah, kalau udah ada punya masalah diam gitu kan, nggak mau ngomongin gitu. Sok tahu Ustadz ini katanya ya. Enggak. Tapi itu banyak terjadi seperti itu ya. Yang di sini emang nggak ada sebetulnya, di sini ceria semua, nggak pernah ada duka itu ya. Alhamdulillah. Oke. Ini ceritanya berapa nih? Kita tanya jawab dulu ya. Oke. Baik. Silakan kita tanya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Mungkin ini agak melenceng dari materi ya Ustadz. Ustadz, kan ada beberapa produk Israel kan yang diboikot ya. Yang diboikotnya tuh buat ngebantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi tuh kadang di asrama sering terjadi kayak ada yang ngasih sembako, ngasih bantuan, itu produknya tuh produk yang diboikot tadi. Nah, kira-kira mereka yang ngasih itu dosa nggak atau dapat pahala? Terus gimana sikap kita, kayak kita nerima atau enggak gitu? Syukran Ustaz. Nah, itu aja. Baik, saya coba menjawab ya. Mudah-mudahan bisa tepat ya. Bismillah. Memang ada, kita tahu bahwa saudara-saudara kita di Palestina itu dijajah ya. Tanah mereka dikuasai, mereka dizolimi, mereka diembargo ya, terutama yang di Gaza begitu. Sehingga kemudian kita sebagai sesama manusia, jangankan sebagai sesama muslim ya adik-adik semua, teman-teman semua, sebagai sesama manusia perlu mendukung itu. Kalau kita lihat berita, justru dukungan untuk Palestina itu banyak muncul dari orang-orang dari negara-negara yang bukan muslim. Betapa banyak kampus-kampus dunia yang menyuarakan supaya penjajahan, genosida yang dilakukan oleh Israel itu dihentikan. Kampus-kampus besar di dunia kayak Harvard itu, ya kan? Kampus-kampus di Amerika menyuarakan, mereka mengadakan demo. Tapi kampus-kampus Muslim yang besar di dunia malah nggak bisa melakukan itu. Sebenarnya bisa aja, tapi kalau mereka melakukan demo itu akan berurusannya dengan negara. Jadi si malakama begitu. Nah, sesama manusia saja kita perlu mendukung. Lalu dukungan itu dalam bentuk apa? Dukungan itu banyak caranya. Nah, salah satunya dukungan itu adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa dukungan terhadap perjuangan Palestina.
perjuangan ya, jadi yang didukung itu pada dasarnya bukan langsung untuk memboikot produk ini, produk itu, enggak disebut produknya apa, tapi mendukung perjuangan rakyat Palestina. Itu yang harus dilakukan. Salah satunya adalah tidak membeli produk-produk yang secara nyata, secara terang-terangan itu mendukung Palestina. Cuma MUI tidak membatasi apa saja produk-produk itu, tidak. MUI membuka jika ada pihak-pihak yang merasa terzolimi, dalam artian mereka tidak mendukung Palestina, tidak mendukung Israel, tetapi produk mereka diboikot begitu. Kalau ada merasa terzolimi, mereka difasilitasi oleh MUI untuk konfirmasi, untuk datang, sehingga bisa MUI untuk mengclearkan gitu. Ternyata nggak ada yang kayak itu. Artinya berarti yang memang itu dia memang terafiliasi gitu. Nah jadi begitu, kita memastikan bahwa ini benar-benar produk yang mendukung Israel, tidak tahu. Kita tidak tahu, kecuali yang jelas-jelas sudah menyatakan secara resmi atau sudah ada penjelasannya terang-terangan gitu, mendukung Palestina, mendukung Israel untuk menyerang Palestina. Nah kalau memang itu yang diterima itu bukan yang jelas-jelas itu, ya nggak apa-apa, selama produknya itu halal ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Produk halal itu soal dimakannya. Nah soal dukungan tadi itu hal lain lagi. Jadi dalam suatu hal itu bisa hukumnya ada dua. Sama kayak gini, orang sholatnya dengan menggunakan pakaian yang dia curi. Kan sholat itu harus menutup aurat ya kan. Tapi celananya, bajunya adalah baju yang dia curi. Sholatnya sah atau tidak? Selama sholatnya itu memenuhi syarat dan rukun, sholatnya sah. Tetapi perbuatan mencurinya itu haram. Jadi dua hal yang berbeda. Sama kayak orang kalau udah azan Jumat, dia masih jual beli. Jual belinya jika memenuhi syarat dan rukunnya, jual belinya sah. Tapi perbuatan yang dia lakukan, berjual beli setelah azan Jumat sudah berkumandang, itu dosa. Dua hal yang berbeda. Oke. Produk jika dia halal, ya halal dikonsumsi. Ya, mendukung kita melariskan dagangan dari perusahaan-perusahaan yang secara nyata mendukung Israel, mendukung itu adalah sebuah kesalahan. Sedangkan memakan produknya, jika itu halal ya halal. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kamu diberi oleh orang, berarti pemberiannya itu adalah ya kamu pasif kan, menerima. Dan selama yang diterima itu adalah makanan atau minuman yang halal dikonsumsi, ya halal kita konsumsi, nggak ada masalah. Kalau dia yang memberi itu, jika dia melakukan itu ya karena memang mendukung Israel, itu urusan dia. Kalau ya, mudah-mudahan bukan seperti itu. Bisa jadi kan banyak orang membeli ini, membeli itu, dia nggak tahu kalau produk ini adalah produk yang mendukung Israel atau tidak. Itu dia nggak tahu seperti itu. Dan jangan kita juga terlalu sedikit-sedikit apa-apa terus akhirnya nggak ada yang dikonsumsi ya juga. Jadi profesional saja. Selama kita nggak tahu ini produk benar-benar mendukung secara nyata tidak, itu luas saja, ya, lapang saja. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita kalau memakan apa saja jangan niatkan itu untuk mendukung pihak-pihak yang menzolimi. Kalau kita mendukung orang yang menzolimi, berarti kita juga mendukung kezoliman. Wallahu ta'ala a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya ini Ustaz apa? Ini apa? Dari tadi yang apa? 3 hal yang Nabi Ibrahim tadi. Yang pertama tadi kan bahwa beliau itu selalu memilih mengutamakan urusan Allah daripada urusan lainnya. Terus tadi juga yang ketiga itu kan intinya adalah bahwa kita berusaha untuk membuat diri kita menjadi bermanfaat bagi yang lain, gitu, bagi orang lain. Dan juga ada hadis kalau tidak salah yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak bermanfaat kepada orang lain. Hanya kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat itu, seperti contoh misalnya tadi yang nomor 1, saya memilih Nabi Ibrahim memilih bahkan urusan Allah daripada yang lainnya. Yang kelihatan di masyarakat itu bahwa idealnya kan bahwa kesalehan ritual seseorang itu harusnya mewujud dalam kesalehan sosial. Tapi dalam konteks kalau misalnya ada pernyataan saya memilih mengutamakan urusan Allah, pemahaman saya sepertinya dia akan menggunakan ritualnya gitu. Bahkan seperti contoh misalnya fenomena waktu zamannya COVID itu. COVID itu kan sebetulnya masyarakat dipahamkan bahwa ini penyakit yang sangat menular. Artinya kita harus tadi yang dikatakan oleh Ustaz tadi, kita harus melakukan semaksimal mungkin, jangan membuat kemudaratan gitu. Dan itu kita punya peran juga. Dan itu disarankan pada saat itu kita sebaiknya beribadah di rumah. Tapi juga banyak masyarakat yang mengatakan bahwa saya hanya takut kepada Allah gitu. Saya tidak tahu kenapa saya mau beribadah kok dilarang gitu. Nah itu kan artinya kan banyak ada gap pemahaman bahwa sebetulnya tadi yang seperti yang kita bilang juga dia itu kan sesuatu yang nilainya tinggi, tidak semata-mata ritual. Nah itu artinya banyak sekali gap gitu ya antara tadi yang kesal dan ritual, tapi tidak mewujud dalam urusan sosial gitu. Itu aja sih, mohon pendapat dari Ustaz. Terima kasih. Baik, ini memang fenomena ya, fenomena yang ada pada masyarakat atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fenomena bahwa ada ketidakseimbangan. Orang kok soleh, baik dalam ibadah, dalam ritual, tapi dalam sosial malah buruk. Itu kan kayak kok nggak selaras begitu. Harusnya selaras. Tadi benar apa hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu satu hadis. Orang yang paling baik itu ditentukan oleh kemanfaatannya untuk orang lain. Satu. Di hadis lain Nabi juga bilang khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Di hadis lain Nabi juga bilang khairukum khairukum man kana ahsanukum akhlaqa. Ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu menunjukkan hubungan dia kepada orang lain. Dia bersikap bagaimana kepada orang lain, berakhlak yang baik, itu berarti kan hubungan dia dengan orang lain. Nah, semakin baik akhlak orang dengan orang lain, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang baik, orang pilihan gitu. Nah, hadis ini memang penting sekali untuk kita pahami untuk supaya lurus. Tadi kita ingatkan bahwa Nabi Ibrahim itu mengatakan beliau mendahulukan urusan Allah dibandingkan urusan lainnya. Dengan pernyataan ini, kalau kita salah paham, seperti kasus di COVID tadi, Pak Pujo contohkan, ada orang karena dia merasa dia lebih mendahulukan urusan Allah, maka dia nggak mau tahu mau menular atau tidak virus itu. Yang penting dia sholat di masjid, begitu.
Nah, terus dia nggak mau tahu, nggak mau peduli itu orang menular virusnya gara-gara dia atau tidak. Nah, itu namanya keegoisan, ya kan? Sedangkan Allah sendiri menuntut bagaimana kita memberikan manfaat, menghindari mudarat kepada orang lain. Tapi saya kurang nggak bisa mengeneralisir. Maksudnya begini, ada dua fenomena yang sama, tapi alasannya berbeda. Fenomenanya orang di masa COVID itu dia tetap sholat di masjid, sama-sama sholat di masjid, tapi alasannya bisa berbeda. Yang satu karena memang dia egois, dia hanya mau tahu urusan ritualnya kepada Allah. Dia nggak mau tahu penyakit atau virus itu bisa menular ke orang lain atau tidak. Dia nggak mau tahu karena faktor egois. Tapi ada juga dengan fenomena yang sama, kelihatannya sama, tapi alasannya berbeda. Dia tetap pergi ke masjid itu bukan karena dia egois, tapi dia punya ketidakpercayaan kepada COVID itu. Maksudnya dia tidak percaya ini virus ini benar-benar seperti semengerikan yang disebut itu. Karena faktor ketidakpercayaannya itu, dia tetap ke masjid karena dia yakin dengan dia ke masjid itu ini bukan untuk menularkan virus, karena virus yang ditakutkan itu nggak seperti itu, karena alasan itu. Dan itu ada tokoh ulama yang seperti itu, karena dia curiga dan curiganya itu beralasan untuk tidak mempercaya itu, maka dia tetap ke masjid. Tapi andaikan dia sesuai dengan ilmu yang dia punya, dia tahu bahwa keadaan dia pergi ke masjid itu akan menularkan virus kepada orang lain, dia tidak akan ke masjid. Gitu. Jadi ada fenomena yang sama, alasannya bisa berbeda. Jadi kita nggak bisa pukul rata juga. Nah, bukan karena dia egois gitu. Oke. Nah, memang harusnya adalah kita harus bisa membaca, bisa mengetahui bahwa ada banyak hal-hal yang secara zahir dia bukan ibadah ritual, tetapi dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Kalau di hadis lain itu dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, mengajarkannya dan mempelajarinya dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik kalian. Artinya ada proses kegiatan belajar mengajar. Artinya perbuatan belajar mengajar itu bukan ibadah ritual, kan? Itu beda, bukan zikir, bukan sholat begitu. Tapi nilainya sangat besar. Kan di dalam hadis Nabi itu membuang imatatul adza anitorik sadaqah, dinilai sebuah sedekah. Artinya kita harus ingat bahwa mendahulukan urusan Allah daripada urusan lain bukan berarti kita menumbuhkan ego kita egois, nggak mau tahu dengan urusan orang lain, bukan. Justru orang-orang yang mendahulukan urusan Allah itu adalah dia juga peduli dengan hamba-hamba Allah. Orang lain itu adalah hamba Allah. Kalau dia mengutamakan urusan Allah, berarti dia juga peduli dengan hamba-hambanya Allah. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Kita simpulkan ya. Kita simpulkan ada 3 prinsip yang bisa kita pelajari dari Nabi Ibrahim. 3 prinsip yang bisa kita pelajari dari Nabi Ibrahim. Pertama adalah skala prioritas. Skala prioritas artinya mengetahui dan melakukan apa yang lebih penting, apa yang lebih utama daripada yang lainnya. Ada skala prioritas. Dalam sehari-hari kita lakukan, kita harus petakan mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Lalu kita lakukan yang prioritas itu. Terus yang harus dijadikan prioritas itu adalah yang bernilai penghambaan kepada Allah, meskipun bukan ritual ibadah. Yang bernilai penghambaan kepada Allah. Itu pelajaran pertamanya. Pelajaran keduanya adalah ya kita tidak
disibukkan oleh hal-hal yang bukan di dalam kendali kita, yang sudah dijamin atau yang ditentukan oleh Allah itu bukan kendali kita. Nah, jadi jangan sibuk dengan hal-hal yang bukan di dalam kendali kita. Maka di saat yang bersama kita sibuk dengan hal-hal yang berada dalam kendali kita. Apa itu? Ikhtiar kita, usaha kita, itu yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita lakukan. Kita hanya sibuk dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Berobat itu adalah hal yang bisa kita kendalikan, kita pergi berobat. Tapi sembuh itu bukan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Itu urusan Allah. Berobat, memilih obat yang baik, dokter yang baik, dokter yang ahli, itu adalah sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan. Adapun sembuhnya itu di luar kendali. Jadi yang kita pelajari dari Nabi Ibrahim yang kedua, tidak disibukkan oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi sibuk dengan hal-hal yang dalam kendali kita, yang bisa kita ikhtiarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajarannya adalah dalam setiap hari punya manfaat yang rutin kepada orang lain, punya manfaat terhadap orang lain, dan itu dilakukan secara rutin. Kalau Nabi Ibrahim manfaatnya kepada orang lain, memberi makan 2 kali sehari, makan bareng dengan orang lain 2 kali sehari. Nah, kita bermanfaatnya apa? Bisa jadi dengan membersihkan kamar mandi tiap hari, begitu kan, sehingga orang lain WC misalkan, sehingga orang lain mendapatkan manfaat dari itu, dari kebersihannya itu. Oke. Terakhir, 3 hal yang bisa menghilangkan duka kita adalah yang pertama, zikrullah, dalam arti mengingat dan menyadari tentang Allah, sadar tentang kehendak Allah, takdir Allah itu. Yang kedua, bertemu dengan orang-orang pilihan. Dan yang ketiga, mendengar nasihat, ucapan dari orang-orang pilihan, dari orang-orang yang bijak. Oke. Jadi kalau ditimpa duka, jangan murung, jangan berdiam diri, tetapi bertemulah dengan orang-orang baik, dengar ucapan nasihatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang bisa kita gunakan, amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.